Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman semua. Berjumpa lagi bersama saya di sini. Baik teman-teman, sebelum saya memperkenalkan diri, izinkanlah saya untuk menjelaskan atau memaparkan sedikit gambaran umumnya teman-teman, materi apa atau maksudnya video apa yang mau saya jelaskan kepada teman-teman semua. Nah, sebelum kita masuk kepada perkenalan diri teman-teman, pada kesempatan ini mungkin teman-teman ya sudah tahu kasus beberapa bulan lalu, yaitu kasus tentang kasus tentang konflik tanah yang berada di Timur Tengah Selatan, tepatnya itu di Desi Pai ya teman-teman. Nah, pada kesempatan ini sebentar saya akan menjelaskan atau memaparkan konflik ya di sana itu seperti apa ya teman-teman. Nah, dan pada kesempatan ini juga saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada dosen mata kuliah gerakan sosial, yaitu kepada Bapak Lazarus Jahanat. Nah, yang sampai saat ini sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menganalisis atau meninjau kasus ini ya teman-teman, sehingga kami bisa memaparkan atau membagikan kepada teman-teman semua lewat media YouTube, lewat digitalisasi YouTube ini, kami bisa membagikan kepada teman-teman semua ilmu yang bermanfaat. Nah, baik teman-teman, sebelum kita sampai kepada penjelasannya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya ya teman-teman. Bapak, selamat siang teman-teman semua. Baik teman-teman semua, mungkin teman-teman semua sudah mendengarkan konflik tanah yang berada di Desi Pai di Timur Tengah Selatan ya teman-teman. Baik teman-teman, kalau teman-teman sudah mendengarkan atau hanya sekedar isu, baik dari kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan ya teman-teman, berkaitan dengan kasus konflik tanah yang berada di Desi Pai, Kabupaten Timur Tengah Selatan ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk sampai kepada tahap sana ya teman-teman, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Berta Ertin, NIM 180303058, kelas D, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Nah teman-teman, yang pertama ini kita akan membahas tentang bagaimana sejarah konflik Desi Pai di Timur Tengah Selatan. Nah, yang pertama itu ada gejolak persoalan tanah di Desi Pai DTS. Sebenarnya ternyata itu sudah terjadi sejak zaman Belanda ya teman-teman. Nah, sekitar pada tahun 1947 juga masyarakat adat Pubabu yang terdiri dari Vektor Nabosa, para amaf atau tua-tua adat, dan pemerintah kolonial Belanda menetapkan kawasan hutan Pubabu dengan luas wilayah 2.674,4 hektar. Nah, ini menjadi hutan adat. Nah, tujuan dari penetapan hutan adat Pubabu ini adalah untuk melindungi satwa liar, tanaman obat-obatan, pohon, dan tali-tali hutan. Hutan adat Pubabu juga merupakan hutan larangan yang dalam bahasa Dawan itu disebut Kio ya teman-teman, yang berarti larangan. Nah, ini merupakan kutipan dari Fox NTT ya, atau artikel ini diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2020. Nah teman-teman, kita melihat sedikit. Nah, ini ya teman-teman, ini merupakan sejarah konflik Desi Pai ya teman-teman. Nah, masyarakat hanya diperbolehkan menebang, berburu, dan melakukan aktivitas di hutan tersebut. Nah, apabila sudah melakukan upacara onen tevekio atau berdoa buka larangan. Nah, pada tahun 1982 pemerintah Australia mengontrak hutan Pubabu untuk dikelola sebagai tempat penggemukan sapi. Nah, kontrak yang dilakukan oleh pemerintah Australia bersama masyarakat adat Pubabu berlangsung 5 tahun, dari tahun 1982 sampai tahun 1987. Nah, setelah masa kontrak selesai, pemerintah Australia menyerahkan kembali hutan tersebut kepada pemerintah Indonesia karena kerjasama antar negara dan masyarakat adat Pubabu sebagai pemilik hutan adat. Nah,
Nah, pada tahun 1987 tanah ini kemudian dikontrak lagi oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT kurang lebih 25 tahun, dan tahun 1987 sampai tahun 2012. Nah, pada tahun 2010 juga masyarakat adat Tubagu membangun pemukiman di luar hutan adat, yaitu di Blukar masyarakat sendiri. Nah, namun Dinas Peternakan menyurati masyarakat bahwa tanah yang dibangun pemukiman itu masih masuk di dalam kawasan 6.000 hektar yang dikontrak oleh Dinas Peternakan. Nah, di sinilah timbul teman-teman konflik ya teman-teman antara tanah sang warga Desi Pai dengan tanah pemerintah yang berada di kawasan 6.000 hektar ini. Nah, setelah itu di tahun yang sama juga di tahun maksudnya di Dinas Peternakan ingin melakukan perpanjangan kontrak ya teman-teman. Namun masyarakat adat Tubagu dengan tegas melakukan penolakan di sini. Mereka melakukan penolakan. Nah, ini penolakannya, kami melakukan penolakan agar hutan yang kami jaga ini tidak dirusak atas nama proyek pembangunan, ungkap Niko Manao, salah satu anggota Dewan Adat Tubagu beberapa waktu lalu. Oke teman-teman, kita lanjut ya teman-teman. Bagaimana kasus konflik tanah di Desi Pai ini, bagaimana menjelaskan model dan pola gerakan sosial yang dilakukan masyarakat dan NGO ya teman-teman. Nah, NGO di sini dengan LSM ya. Nah, sebelum masuk kepada bagaimana gerakan sosial, bagaimana melakukan aksi atau protes yang dilakukan oleh masyarakat Desi Pai, sebelumnya kita ingin membahas dulu seperti apa itu gerakan sosial ya teman-teman. Nah, gerakan sosial itu berasal dari bahasa Inggris. Social movement adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok orang yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan nilai sebuah perubahan sosial. Nah, sebuah tindakan perlawanan dapat dikatakan sebagai gerakan sosial dengan memiliki suatu persyaratan. Nah, gerakan sosial dilakukan masyarakat dan NGO. Nah, gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Desi Pai ini ya teman-teman, mereka itu melakukan aksi telanjang. Nah, di mana aksi telanjang ini ketika Gubernur Bapak Victor Bung Tiles Kuda pergi ke sana, tepatnya itu pada tanggal hari Selasa 12 Mei 2020. Ini ada cuplikannya sebentar ya teman-teman, kita akan melihat cuplikan di YouTube-nya ya teman-teman. Warga Desi Pai, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan atau TTS, berorasi sembari membuka baju dan pakaian dalam di depan Gubernur NTT Victor Bung Tilulai Skodat pada Senin 12 Mei. Aksi tersebut dilakukan para ibu-ibu saat Gubernur Victor bersama Bupati TTS Egu Sempiter mengunjungi kawasan peternakan Desi Pai. Dilansir oleh Pos Kupang, Victor sebenarnya tak memiliki jadwal berkunjung ke kawasan Desi Pai. Namun dalam perjalanan dari Bena, saat melintas di kawasan Desi Pai, ia melihat kerumunan orang berteriak-teriak. Lalu Victor memutuskan untuk berbelok masuk ke kawasan peternakan Desi Pai. Mengetahui kedatangan Gubernur NTT tersebut, warga Desi Pai langsung melakukan aksinya. Victor berusaha menenangkan warga, namun ibu-ibu itu terus berteriak. Beruntungnya, aparat TNI Polri yang ikut dalam rombongan bersigap mengamankan situasi sehingga Victor bisa berdialog dengan masyarakat. Setelah Victor meninggalkan Desi Pai, Bupati TTS kemudian berkomunikasi dan menenangkan warga Desi Pai. Warga Desi Pai Emmanuel Tampani mengatakan aksi itu sebagai bentuk protes masyarakat karena Pemprov NTT mengklaim kebun dan tanah tempat mereka tinggal sebagai tanah pemerintah.
Desipae di TTS, mereka menyambut Bapak Gubernur, Bapak Victor Bung Pilulai Skodat dengan tidak sopan ya teman-teman, ada melakukan aksi telanjang. Nah, kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, orang-orang di sana melakukan aksi telanjang itu merupakan suatu bentuk kekesalan atau kemarahan mereka terhadap di mana tanah mereka tadi dari aparat pemerintah atau Pemprov, di mana tanah dan tempat kebun dan tanah yang mereka tinggal itu bahwa milik pemerintah ya teman-teman. Nah, ini merupakan suatu aksi, suatu bentuk rasa kekesalan atau kemarahan mereka terhadap pemerintah ya teman-teman. Kebijakan yang dilakukan pemerintah itu merupakan rasa kesal mereka ya teman-teman. Nah, ini juga merupakan dari Deputi Valhi NTT Bapak Yufensius Stefanus Nongga, seperti dilansir dari Mumbai Indonesia Rabu 4 Maret 2020, lalu mengatakan perjuangan masyarakat Desipae adalah menuntut hak atas tanah leluhur dan untuk anak cucu mereka. Nah, masyarakat mempunyai hak untuk menempati wilayah adatnya secara aman tanpa ada teror ataupun gangguan dari luar, apalagi dari pemerintah sendiri. Nah, kata dia ya teman-teman, kita akan melihat, karena ini hanya seambil sebagian saja teman-teman karena di PowerPoint, jadi kita akan melihat artikel. Nah, ini ya teman-teman, masyarakat dia bilang tadi, Valhi NTT memandang perlu adanya ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berdialog langsung dengan Gubernur NTT dan pemerintah daerah sebagai cara satu-satunya menyelesaikan masalah. Nah, seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Nah, Yufen menjelaskan Dinas Peternakan Pemprov NTT mengembangkan lahan peternakan berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat yang tertuang dalam sertifikat hak pakai selama 25 tahun sejak tahun 1997 hingga tahun 2012. Nah, merujuk pada peraturan nomor 40/1996 tentang hak guna usaha atau hak bangunan, hak pakai atas tanah, dalam pasal 41 dijelaskan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan, tanah hak milik. Nah, dalam konteks masalah di hutan Pubabu, memberi hak pakai didasari pada kesepakatan dengan masyarakat sebagai pemegang hak milik. Nah, kata Pak Yufen ya, selanjutnya dalam pasal 49 ayat 1 menegaskan hak pakai atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan tidak diperpanjang. Nah, sementara pasal 2 menyebutkan atas kesepakatan antara pemegang hak pakai dengan pemegang hak milik. Hak pakai atas tanah hak milik dapat diperbaharui dengan pemberian hak pakai baru dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, dan hak tersebut wajib didaftarkan. Nah, artinya bahwa perlu ada kesepakatan dengan masyarakat sebagai pemegang hak milik apabila sertifikat hak pakai akan diperpanjang lagi. Nah, berdasarkan hal itu, mendiami hutan Pubabu mempertanyakan dasar Gubernur NTT merelokasi masyarakat dari tanah adatnya sendiri. Nah, Pak Yufen ini juga menjelaskan bahwa pasal 50 PP nomor 40/1996 secara tegas mengatur kewajiban pemegang hak pakai yang tertuang dalam poin D, bahwa menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada negara, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang hak milik sesudah hak pakai tertanah adat di Pubabu secara hukum wajib dikembalikan kepada masyarakat adat. Nah, teman-teman, ini Pak Yufen ini kan dia bagian dari ya teman-teman, lingkungan hidup Indonesia, yang dimana ini adalah organisasi lingkungan hidup, yaitu bersifat independen, non-profit yang sudah berada di Indonesia, dan mereka juga sangat bertanggung jawab mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup ya teman-teman. Nah, teman-teman, tanah yang berada di Desipae di TTS Timur Tengah Selatan
itu sebenarnya milik masyarakat tempat ya teman-teman, karena mereka tadi sudah melakukan perjanjian ya teman-teman, dimana tadi sudah saya bacakan yang di artikel yang Pak Yuven tadi jelaskan kalau secara hukumnya adalah tanah itu adalah milik warga setempat. Nah, karena sudah ada perpanjangan kontrak tadi di sana ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekian saja presentasi dari kasus kasus konflik tanah di Desi Pae di Timur Tengah Selatan ya teman-teman. Jika menurut teman-teman bermanfaat, silakan ditulis teman-teman, dan teman-teman berikan komentar yang bersifat membangun ya teman-teman. Baik teman-teman, saya Erin, sekian dan terima kasih.